Shalom, jumpa lagi bersama saya Pendeta Jerry Adu dalam program Renungan Kristen. Kiranya ini dapat memberkati kita. Sekali lagi saya ingin beri judul dalam renungan ini adalah 9 dokter terbaik di dunia. 9 dokter terbaik di dunia. Saudara pengen tahu 9 dokter terbaik di dunia? Yang pertama, dokter terbaik di dunia adalah matahari. Saudara-saudara, kita tahu bahwa matahari memiliki fungsi bukan hanya menyinari dunia, menerangi dunia, tetapi matahari bisa memberikan dampak kepada tumbuhan, spesial kepada manusia, khusus pada tulang kita. Kita butuh matahari, saudara. Yang kedua, katanya dokter terbaik di dunia adalah air putih. Dengan banyak mengkonsumsi air putih, maka kita semakin sehat. Manusia itu katanya terdiri lebih banyak air di dalam tubuh manusia. Bila manusia kekurangan air, kita mengalami apa yang disebut dehidrasi. Dan ketika seorang mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan, maka kita pasti mati. Saudaraku yang diberkati Tuhan, yang ketiga olahraga. Katanya orang-orang yang banyak bergerak, banyak berjalan, menggerakkan tubuhnya, dia lebih sehat, lebih sehat daripada orang-orang yang tidak pernah bergerak atau berolahraga. Katanya untuk sehat, maka kita butuh 2-3 kali dalam seminggu untuk berolahraga, entah sekedar jalan atau berlari. Saudara, itulah dokter ketiga, yaitu olahraga. Dan dokter keempat adalah istirahat yang cukup. Manusia ini selalu diberi sensor oleh Tuhan. Kadang-kadang kita rasa ngantuk, kadang-kadang kita rasa lelah. Dan kita sadar bahwa dengan sensor yang dibuat oleh Tuhan lewat tubuh kita, membuktikan bahwa manusia adalah orang yang paling makhluk yang juga lemah. Dan karena itu saudara-saudara, katanya mereka yang sehat adalah mereka yang beristirahat tepat pada waktu dan juga beristirahat dengan cukup waktu. Jadi tepat waktu dan juga cukup waktu. Tepat waktu artinya begini, katanya kalau orang tidur di bawah atau jam 9 sampai jam 10 itu bagus. Tetapi di atas itu akan berdampak pada tubuh kita dan mengakibatkan tidak sehat. Jadi saudara-saudara, orang yang sehat adalah dia harus mendapatkan istirahat yang cukup. Yang kelima, saudara, yaitu dokter yang kelima adalah pikiran positif. Saudara-saudara, pikiran positif adalah dokter kelima. Pikiran positif, jadi seperti firman Tuhan berkata, pikirkanlah perkara di atas, pikirkan yang baik, pikirkan yang penuh damai sejahtera dan sebagainya. Lalu saudara-saudara, lalu yang berikut adalah dokter keenam adalah makanan sehat. Saudara-saudara, dokter keenam adalah makanan sehat. Saudara-saudara, kita perlu makan makanan yang sehat. Di antaranya tentu sayur-sayuran lebih banyak yang berserat sehingga tubuh kita menjadi sehat. Kadang-kadang kita ini suka makan yang tidak sehat. Ya, di Kota Kupang orang suka makan sei, apalagi yang berlemak, babi dengan lemaknya, aduh, itu luar biasa. Saya sering guyon bahwa kenapa orang Kristen selalu sakit, khususnya berhubungan dengan kolesterol, karena kita suka makan yang lemak-lemak, yang berminyak-minyak. Padahal menurut firman Tuhan, lemak itu bagian Tuhan. Mungkin karena kita ambil lemak bagiannya Tuhan sehingga manusia harus sakit. No, tidak. Tetapi intinya bahwa dokter keenam adalah makanan sehat. Menurut saya, dokter ketujuh yang merupakan dokter ketujuh terbaik di dunia adalah jamu. Saudara-saudara, yang saya maksudkan di sini bukan jamu tolak angin atau jamu buatan saudara-saudara kita dari Jawa, tidak. Jamu yang saya maksud di sini adalah jaga mulut, saudara. Kadang-kadang kita antara mata dan mulut ini kerjasamanya bagus sekali. Mata lihat ada ayam goreng, mata lihat ada babi sei, lalu mata melihat ada KFC dan sebagainya. Lalu mulut mengatakan ambil, lalu mulut mulai mengunyahnya. Kita lupa bahwa banyak makanan-makanan yang tidak sehat yang dikonsumsi kita, lalu kita berharap kita sehat.
Saudara-saudara, jamu, jaga mulut. Kita ini makan satu belum selesai, sudah makan yang lain. Saudara-saudara, jaga mulut atau jamu adalah dokter ketujuh. Dan dokter kedelapan adalah ibadah. Saudara-saudara, dokter kedelapan adalah ibadah. Kalau saudara pikir bahwa apakah ibadah adalah dokter terbaik? Yes, dokter terbaik adalah ibadah. Saudara-saudara, dokter terbaik ibadah menurut Mazmur 62 ayat 2 dan 3 mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saya suka ayat yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Katanya untuk orang yang sehat itu sebenarnya yang diperlukan adalah ketenangan. Ayat lain dikatakan hati yang gembira adalah obat. Saudara, kalau begitu saudara, bagaimana kita punya hati bisa tenang, bisa bersuka cita? Hanya satu, ketika saudara duduk di bawah kaki Tuhan yang saya sebut sebagai ibadah. Dokter kedelapan adalah ibadah. Daud menyadari uang dia punya, dokter mungkin dia punya, tapi dia sadar bahwa ketenangan batin yang berdampak pada kesehatan fisik itu, yaitu duduk tenang di bawah kaki Tuhan. Yang dia katakan dalam Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Allah aku tenang. Mereka yang jiwanya tenang, pasti senantiasa berhubungan dengan sesuatu yang sehat. Saudara-saudaraku diberkati, itulah 8 dokter. Dan dokter yang ke-9 ini Anda harus pegang, percaya dia. Karena menurut saya dari 8 dokter ini, dokter terakhir yaitu dokter ke-9 adalah dokter terbaik di dunia. Yang tidak pernah dikalahkan oleh apapun dan siapapun. Siapakah dokter yang terbaik di dunia yang ke-9? Yang menurut saya sebenarnya dia menjadi dokter pertama terbaik dunia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, dengar baik-baik. Menurut saya dokter terbaik dari 9 dokter adalah Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Kalau tadi 8 dokter pertama adalah matahari, air putih, olahraga, istirahat yang cukup, pikiran yang positif, makanan, jamu atau jaga mulut, ibadah. Lalu yang terakhir yang menurut saya dokter terbaik adalah Tuhan Yesus. Mengapa saya mengatakan demikian, saudara? Kalau saudara baca Alkitab, Yesus adalah penyembuh. Bukan hanya menyembuhkan fisik, tapi dia dapat menyembuhkan jiwa. Dia dapat menyembuhkan, bahkan menyelamatkan jiwa yang telah sakit, bahkan mati oleh penyakit. Beberapa contoh, saudara, kalau saudara baca Matius 9 secara keseluruhan. Pertama, dia menyembuhkan orang lumpuh, saudara. Ketika dia menyembuhkan orang lumpuh di dalam Alkitab, maka saudara akan melihat bahwa sungguh luar biasa. Yesus adalah penyembuh. Kalau saudara baca ayat 18 dari Matius, dia bukan hanya menyembuhkan orang lumpuh, tapi dia juga menyembuhkan, saudara, seorang anak kepala rumah ibadat. Saya baca Matius 9, 18-22. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangun dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia, serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, di dalam ceritatan Matius pasal yang ke-9 ini, khusus ayat 18 sampai ayat yang ke-22, ada 2 mujizat terjadi. Satu, ada anak dari kepala rumah ibadat yang sudah meninggal. Tentu karena sakit penyakit. Yesus bukan hanya bisa menyembuhkan, tapi Yesus bisa membangkitkan orang yang telah mati, yaitu anak perempuan daripada kepala rumah ibadat ini.
oleh karena sakit yang tidak bisa sembuh. Tapi Yesus menyembuhkan dua-dua. Bukan hanya menyembuhkan sakit penyakit dari anak kepala rumah ibadat, sekaligus membangkitkan. Dokter siapa yang bisa menyembuhkan? Apalagi membangkitkan. Belum ada dokter di dunia yang bisa menyembuhkan, apalagi langsung membangkitkan. Hanya Yesus. Saudara-saudara, dokter terbaik menurut Alkitab adalah Yesus. Mengapa Yesus? Karena kalau saudara baca ayat selanjutnya dikatakan bahwa dia menyembuhkan seorang perempuan yang 12 tahun mengalami pendarahan. Saudara-saudara, kalau yang namanya sudah 12 tahun, biasanya mungkin sudah berhubungan dengan kanker dan sebagainya dan semua angkat tangan. Tetapi Alkitab mengatakan 12 tahun Yesus menyembuhkan perempuan ini. Saudara-saudara, kalau saudara baca lagi dalam Yohanes pasal 11, dikatakan Yohanes pasal 11, kalau saudara baca baik-baik di sana, Lazarus, saudara daripada Marta dan Maria, kata Alkitab, sudah 4 hari di dalam lubang kubur. Tentu dimulai dengan sakit penyakit yang dialami Lazarus. Waktu masih sakit, tidak ada tabib, tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan. Akhirnya Lazarus mati. Dan 4 hari ada dalam kubur. Bukan hanya tidak bisa menyembuhkan, tapi Lazarus mati. Tapi ketika Yesus datang, Alkitab mengatakan dia membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari ada di dalam kubur. Saudara-saudara, apa artinya, saudara? Yesus adalah dokter terbaik, tabib terbaik yang tidak pernah dimiliki oleh agama apapun, keyakinan apapun. Bagi saya, Yesus dokter terbaik. Saudara-saudara, Yesus dokter terbaik. Karena itu, saudaraku yang diberkati Tuhan, pelajaran apa yang kita dapat ambil? Saudara-saudara, satu, jagalah hidup kita senantiasa sehat dan terus beribadah kepada Tuhan. Dan yang paling penting, Yesus adalah dokter terbaik. Kalau saudara dokter sudah mengatakan, dokter sudah angkat tangan, dokter mengatakan penyakitmu tidak lagi bisa disembuhkan. Penyakitmu hanya akan membawa pada kematian. Penyakitmu membuat engkau kehilangan harapan. Ingat, Anda masih punya Tuhan Yesus. Saya tahu dia penyembuh sejati. Bukan hanya mampu menyembuhkan tubuh kita, tapi mampu membangkitkan. Menurut saya, kalau saudara baca di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, Yesus bukan hanya penyembuh penyakit, tapi Yesus adalah penyembuh jiwa dan juga menyembuhkan jiwa kita. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal bila kita percaya kepadanya. Kalau saudara baca Yohanes pasal 11 ayat 25-26, dia mengatakan seperti ini, bahwa setiap orang yang percaya kepadanya, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Percayakah engkau akan hal itu? Yohanes 11 ayat 25-26. Orang jangankan sakit, yang sudah mati pun dibangkitkannya. Saya percaya bahwa yang paling penting bukan kesembuhan fisik yang sementara ini. Yang paling penting, kita butuh dokter di atas segala dokter. Bukan hanya menyembuhkan dari sakit penyakit, tapi yang paling penting menyembuhkan kita dari penyakit rohani, yaitu dosa yang membawa pada kematian. Kita butuh Yesus. Dan karena itu, saudara-saudara, kalau saudara punya 2 pergumulan, yaitu penyakit jasmani, datanglah pada Yesus. Kalau engkau punya penyakit rohani, engkau terhilang, engkau lupa Tuhan, bahkan engkau hidup di dalam dosa, saya pikir engkau harus datang pada Tuhan. Sebab Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut, tetapi Yesus Kristus mati di atas Golgota untuk memberikan kita keselamatan. Sembuh bukan sekedar dari fisik, daripada jasmani, tapi lebih daripada itu kita disembuhkan dari kematian kekal. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara, biar renungan ini menjadi berkat, dan sekali lagi shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.